Selama ribuan tahun, peradaban kuno meninggalkan jejaknya di bumi ini. Situs-situs bersejarah yang menjadi saksi bisu dari kisah-kisah yang menantang logika dan sains modern. Dalam video ini, kita akan menyelami beberapa situs bersejarah paling misterius yang hingga saat ini belum dapat dijelaskan oleh para ilmuwan. Apakah peradaban masa lalu lebih maju daripada yang kita bayangkan? Mari kita cari tahu bersama. Namun sebelum kita mulai, pastikan untuk like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sekarang, kita mulai petualangan kita dalam mengungkap misteri yang tersembunyi di balik peradaban kuno. Selama ribuan tahun, peradaban kuno meninggalkan jejaknya di bumi ini. Situs-situs bersejarah yang menjadi saksi bisu dari kisah-kisah yang menantang logika dan sains modern. Video ini, kita akan menyelami beberapa situs bersejarah paling misterius yang hingga saat ini belum dapat dijelaskan oleh para ilmuwan. Apakah peradaban masa lalu lebih maju daripada yang kita bayangkan? Mari kita cari tahu bersama. Pilar yang menggantung di India. Mari kita mulai dengan salah satu fenomena arsitektur paling menakjubkan. Pilar yang menggantung di India, tepatnya di kuil Lepaksi, Andhra Pradesh. Pilar ini yang dikenal sebagai pilar yang melayang, menantang hukum gravitasi. Meskipun sebagian besar pilar di kuil tersebut berdiri kokoh, ada satu yang terlihat menggantung di udara tanpa menyentuh tanah sama sekali. Bagaimana ini mungkin terjadi? Para ahli arsitektur dan ilmuwan telah mencoba untuk mengungkap rahasia di balik keajaiban ini. Beberapa teori mengatakan bahwa ini adalah teknik konstruksi canggih dari masa lalu. Sementara yang lain percaya bahwa ini adalah hasil dari rekayasa struktural yang tak dapat dijelaskan. Hingga saat ini, pilar yang menggantung ini tetap menjadi misteri besar. Makam raja-raja di desa Dalihan, Turki. Selanjutnya, kita menuju Turki, tepatnya di desa Dalihan. Di sini terdapat makam para raja kuno yang mengundang teka-teki besar bagi para arkeolog. Makam-makam ini diukir dalam batu cadas di atas bukit, dengan posisi yang sangat sulit dijangkau. Bagaimana mereka membangun makam-makam ini di tempat yang begitu curam dan terpencil tanpa alat modern. Selain lokasinya yang misterius, makam ini juga menyimpan banyak simbol dan ukiran yang belum bisa diterjemahkan secara penuh. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah kode yang menyimpan rahasia besar peradaban masa lalu. Mungkin petunjuk tentang peradaban yang hilang. Setiap ukiran seperti berbicara tentang rahasia-rahasia yang masih terkubur dalam sejarah. Namun, hingga kini, tak ada yang mampu menjelaskan sepenuhnya tujuan atau makna sebenarnya dari situs ini. Sekarang, kita bergerak ke Eropa, tepatnya di Bosnia, tempat di mana sebuah piramida misterius ditemukan. Disebut sebagai piramida Bosnia. Bangunan ini diklaim sebagai piramida tertua di dunia. Bahkan, lebih tua dari piramida Giza di Mesir. Dengan tinggi lebih dari 200 meter, piramida ini memicu perdebatan hebat di kalangan arkeolog dan ahli geologi. Apakah ini benar-benar sebuah piramida kuno yang dibangun oleh peradaban yang telah lama hilang, atau seperti yang dikatakan oleh para skeptis, ini hanyalah formasi alam yang kebetulan berbentuk seperti piramida? Para peneliti yang mendukung teori piramida percaya bahwa bangunan ini memiliki orientasi astronomi yang sangat presisi, sesuatu yang mustahil bagi formasi alami. Hingga kini, tidak ada jawaban pasti tentang asal-usul piramida Bosnia. Apakah ini hanya ilusi alam atau sebuah monumen dari peradaban kuno yang menunggu untuk diungkap? Garis-garis naskah di Peru. Dari Eropa, kita terbang ke Amerika Selatan, ke dataran tandus naskah di Peru. Di sini, kita menemukan garis-garis naskah yang legendaris, lukisan raksasa yang hanya dapat dilihat dengan jelas dari udara. Bagaimana bangsa naskah yang hidup ribuan tahun yang lalu tanpa teknologi penerbangan bisa menciptakan gambar-gambar yang begitu besar dan presisi? Garis-garis ini membentuk berbagai gambar, mulai dari hewan, burung, hingga bentuk-bentuk geometris yang rumit. Tujuan pembuatan garis-garis ini masih menjadi perdebatan hingga kini. Beberapa teori menyatakan bahwa ini adalah simbol keagamaan, sementara yang lain percaya bahwa ini adalah peta bintang kuno. Ada pula yang mengusulkan teori lebih ekstrim, bahwa garis-garis ini
mungkin dibuat untuk dilihat oleh makhluk luar angkasa. Kota hilang Atlantis. Tak ada diskusi tentang misteri peradaban kuno yang lengkap tanpa menyebut Atlantis. Kota yang hilang di bawah lautan. Legenda Atlantis pertama kali disebutkan oleh filsuf Yunani, Plato, yang menggambarkan kota ini sebagai peradaban maju yang tenggelam akibat bencana besar. Meskipun belum ada bukti nyata yang ditemukan. Teori tentang lokasi Atlantis terus memicu debat di kalangan ilmuwan dan penjelajah. Apakah Atlantis benar-benar ada? Atau apakah ini hanya mitos yang diciptakan untuk mengajarkan pelajaran moral tentang kesombongan manusia? Hingga kini, banyak yang percaya bahwa jejak Atlantis mungkin tersembunyi di dasar laut, menunggu untuk ditemukan. Selanjutnya, kita bergerak ke Inggris, tempat berdirinya Stonehenge, salah satu monumen prasejarah paling terkenal di dunia. Terletak di dataran Salisbury, Stonehenge terdiri dari batu-batu besar yang disusun dalam pola melingkar. Meskipun dibangun sekitar 5.000 tahun yang lalu, tujuan dari bangunan ini masih menjadi misteri hingga sekarang. Ada yang berpendapat bahwa Stonehenge adalah sebuah tempat pemujaan, mungkin untuk menyembah matahari, karena posisinya selaras dengan titik balik matahari musim panas dan musim dingin. Ada juga yang percaya bahwa monumen ini memiliki tujuan astronomi, atau bahkan digunakan sebagai tempat penyembuhan oleh bangsa kuno. Yang lebih menakjubkan, batu-batu besar yang digunakan untuk membangun Stonehenge diangkut dari jarak ratusan kilometer, sesuatu yang sangat sulit dibayangkan tanpa teknologi modern. Bagaimana mereka memindahkan batu-batu raksasa ini? Dan apa tujuan sebenarnya dari situs ini? Hingga saat ini, pertanyaan tersebut belum mendapatkan jawaban pasti. Kompleks Sacsayhuaman, Peru. Kita kembali lagi ke Amerika Selatan, ke Peru. Namun kali ini, ke Kompleks Arkeologi Sacsayhuaman yang terletak di atas kota Cusco. Situs ini terkenal dengan dinding batu raksasanya yang disusun dengan presisi luar biasa. Setiap balok batu, beberapa di antaranya seberat lebih dari 100 ton, disusun tanpa menggunakan semen atau perekat. Namun, sambungan antara batu-batu tersebut sangat rapat, sehingga bahkan selembar kertas tidak bisa disisipkan di antara mereka. Yang menjadi teka-teki adalah bagaimana peradaban Inca mampu memotong dan memindahkan batu-batu sebesar itu dengan presisi yang sempurna, terutama mengingat bahwa mereka tidak memiliki teknologi canggih seperti mesin atau roda pada saat itu. Selain itu, tidak ada catatan sejarah yang dapat menjelaskan secara rinci proses pembangunan kompleks ini. Banyak yang percaya bahwa Sacsayhuaman mungkin lebih tua dari peradaban Inca itu sendiri, dibangun oleh peradaban sebelumnya yang memiliki pengetahuan teknik yang jauh lebih maju. Menuju Samudra Pasifik, kita sampai di Pulau Paskah, yang dikenal karena patung raksasa yang disebut Moai. Patung-patung ini, yang sebagian besar menghadap ke pedalaman pulau, diukir dari batu vulkanik oleh penduduk asli Rapa Nui sekitar tahun 1400-an. Meskipun ukurannya sangat besar, beberapa mencapai 10 meter, tingginya dan beratnya bisa mencapai 80 ton. Penduduk Rapa Nui berhasil memindahkannya ke berbagai lokasi di pulau tanpa menggunakan alat berat. Salah satu pertanyaan terbesar adalah bagaimana mereka berhasil menggerakkan patung-patung Moai ini melintasi pulau. Ada berbagai teori yang mencoba menjelaskan, mulai dari penggunaan tali dan kayu hingga teori yang lebih kontroversial, seperti bantuan dari kekuatan supranatural atau bahkan makhluk asing. Tidak hanya metode pembuatannya yang misterius, tujuan dari patung-patung Moai ini juga diperdebatkan. Beberapa mengatakan bahwa mereka adalah representasi dari leluhur yang dilihat sebagai pelindung pulau. Namun fungsi sebenarnya dari patung-patung ini masih menjadi teka-teki besar. Kembali ke Turki, kita menuju ke Göbekli Tepe, sebuah situs arkeologi yang diyakini sebagai tempat ibadah tertua di dunia, yang dibangun lebih dari 11.000 tahun yang lalu. Göbekli Tepe
menantang pemahaman kita tentang sejarah manusia, karena dibangun jauh sebelum peradaban besar seperti Mesopotamia atau Mesir berkembang. Di situs ini terdapat pilar-pilar batu besar yang diukir dengan gambar-gambar binatang dan simbol misterius yang luar biasa. Pilar ini dibuat oleh masyarakat yang masih hidup dalam masa berburu dan meramu sebelum adanya pertanian atau kota besar. Pertanyaannya adalah, mengapa mereka membangun monumen sebesar ini pada saat mereka seharusnya lebih fokus pada bertahan hidup? Göbekli Tepe juga menantang teori tentang perkembangan sosial manusia, karena situs ini mengisyaratkan bahwa ritual agama mungkin menjadi alasan utama manusia mulai berkumpul dalam komunitas besar jauh sebelum pertanian berkembang. Kembali ke pegunungan Andes. Kali ini kita menuju salah satu situs paling terkenal di dunia, Machu Picchu. Dikenal sebagai kota Inca yang hilang, Machu Picchu dibangun di puncak gunung pada ketinggian lebih dari 2.400 meter di atas permukaan laut. Situs ini memiliki arsitektur yang luar biasa, dengan bangunan-bangunan yang menyatu dengan alam sekitar. Meski ditemukan pada tahun 1911 oleh arkeolog Hiram Bingham, tujuan sebenarnya dari Machu Picchu masih belum jelas. Ada yang percaya bahwa ini adalah benteng militer, tempat peristirahatan kerajaan, atau pusat keagamaan. Lebih menakjubkan lagi adalah bagaimana para Inca berhasil membangun kota ini di lokasi yang sangat terpencil dan terjal dengan teknik konstruksi yang begitu maju. Pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana peradaban Inca membangun dan menggunakan Machu Picchu masih menghantui para peneliti hingga kini. Perjalanan kita menelusuri situs-situs bersejarah yang penuh misteri mungkin sudah berakhir, tetapi misteri-misteri ini masih menunggu untuk dipecahkan. Setiap tempat yang telah kita kunjungi, dari Stonehenge hingga Göbekli Tepe, mengingatkan kita akan keajaiban dan pengetahuan yang mungkin telah hilang bersama waktu. Di masa depan, siapa tahu, mungkin kita akan menemukan lebih banyak petunjuk yang membawa kita lebih dekat ke kebenaran. Terima kasih telah mengikuti video ini. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.